akan mempresentasikan tentang materi biologi, yaitu anabolisme. Pertama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niputumika Lestari, nomor absen 27, dan rekan-rekan saya. Baik, nama saya Niputia Astunarawati, nomor absen 26. Saya Nimade Dwi Junita Saryani, nomor absen 19. Perkenalkan, saya Putu Prinjana, nomor absen 36. Baik, kami akan melanjutkan presentasinya. Pertama, kami akan menjelaskan tentang topik pembahasan dari materi kali ini. Pertama ada anabolisme, kedua ada fotosintesis, ketiga ada kemosintesis, dan yang keempat ada sintesis lemak dan protein. Selanjutnya kami akan menjelaskan lebih detail tentang anabolisme. Anabolisme merupakan reaksi kimia yang menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks untuk membangun tubuh. Anabolisme kami bagi menjadi 3 bagian, ada fotosintesis, kemosintesis, dan sintesis protein serta lemak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang fotosintesis. Fotosintesis dibagi menjadi 2, yaitu foto dan sintesis. Foto adalah cahaya dan sintesis adalah pembentukan. Fotosintesis adalah proses penyusunan atau pembentukan senyawa kompleks organik dari senyawa sederhana anorganik dengan menggunakan energi cahaya. Selanjutnya, tempat fotosintesis adalah kloroplas. Baik, tempat fotosintesis atau kloroplas dibagi menjadi 3, yaitu tilakoid, stroma, dan grana. Jadi, yang pertama adalah tilakoid, yaitu mengumpulkan cahaya. Yang kedua adalah stroma, yang berfungsi untuk membungkus cairan kloroplas. Dan yang ketiga adalah grana, yaitu tempat reaksi terang. Selanjutnya, proses fotosintesis memerlukan karbon dioksida 6CO2 dan air 6H2O dan menghasilkan glukosa CH12O6 dan juga oksigen 6O2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, presentasi akan saya ambil alih. Saya akan membahas mengenai tahapan dari fotosintesis, yaitu ada reaksi terang dan juga pada reaksi gelap. Pada reaksi terang terjadi pada grana atau membran tikaloid dan akan menghasilkan ATP dan NADPH serta oksigen. Nah, pada reaksi terang itu terjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah aliran elektron, kemudian fotolisis air, dan yang ketiga adalah fotofosforilasi. Nah, untuk lebih jelasnya, dalam reaksi terang itu klorofil yang ada pada daun akan menangkap cahaya matahari, karena jika tidak ada cahaya maka reaksi terang ini tidak akan terjadi. Nah, energi tersebut akan digunakan untuk mentransfer elektron yang akan dipakai dalam pembentukan NADP menjadi NADPH. Selain itu, tahapan ini juga melibatkan proses pemecahan molekul air menjadi H+ dan juga oksigen, di mana H+ itu kemudian akan digunakan dalam pembentukan ATP, sedangkan oksigen akan dikeluarkan melalui stomata ke lingkungan. Oke, next, reaksi gelap itu terjadi pada stroma dan menghasilkan karbohidrat. Reaksi gelap itu ada beberapa tahapan. Yang pertama ada fiksasi karbon, kemudian reduksi, dan yang ketiga regenerasi. Pada tahap fiksasi karbon, karbon dioksida itu akan diikat oleh enzim Rubisco untuk digabungkan dengan RuBP. Selanjutnya terbentuklah atom karbon yang labil dan akan dipecah menjadi 3 PGA. Kemudian pada tahap reduksi, PGA selanjutnya akan direduksi oleh ATP yang diperoleh dari reaksi terang menjadi 1,3 PGAL. Kemudian PGA tersebut akan direduksi lagi oleh NADPH yang juga diperoleh dari reaksi terang menjadi G3P. Kemudian pada tahap regenerasi, G3P tersebut akan dibawa untuk membentuk glukosa dan akan digunakan kembali untuk membentuk RuPP dengan bantuan ATP. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini saya akan bahas kemosintesis. Nah, kemosintesis ini diambil dari kata kemo dan sintesis. Nah, kemo berarti kimia dan sintesis berarti pembentukan.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemosintesis merupakan reaksi pembentukan senyawa organik kompleks dari senyawa sederhana yang sumber energinya berasal dari energi kimia di alam. Nah, selanjutnya adalah proses kemosintesis. Kemosintesis biasanya terjadi pada kondisi di mana energi sinar matahari tidak tersedia, misalnya seperti di bawah tanah, di dalam laut, ataupun di tempat ekstrim seperti gunung berapi. Bakteri pelaku kemosintesis akan memperoleh energi dan elektron-elektron terlebih dahulu dengan melaksanakan oksidasi pada beberapa senyawa tereduksi yang ada di alam sekitarnya. Energi bebas yang tersedia dari hasil reaksi oksidasi itulah yang kemudian digunakan untuk pembuatan karbohidrat. Melalui energi yang telah didapat itu kemudian dipakai untuk mereduksi karbon dioksida menjadi karbohidrat dengan cara yang sama seperti dilakukan bakteri belerang fotosintetik. Bakteri tersebut menyelesaikan oksidasi senyawa besi yang teroksidasi sebagian dan mampu merangkai energi yang dihasilkan oksidasi ini untuk mensintesis karbohidrat. Walaupun secara umum proses kemosintesis memiliki tahapan-tahapan seperti tadi, tetap ada beberapa metode berbeda yang muncul akibat pengaruh sejumlah kondisi dan bahan kimia yang tersedia di alam sekitar tempat tinggal organisme kemosintesis itu. Nah, misalnya seperti oksidasi plus hidrogen sulfida akan menghasilkan karbohidrat, lalu ada oksidasi plus sulfur akan menghasilkan karbohidrat. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai sintesis lemak dan protein. Sintesis lemak dan protein termasuk dalam kemosintesis. Sintesis lemak terjadi dari karbohidrat dan protein melalui asetil-CoA dilakukan dengan bantuan enzim lipase, sedangkan sintesis protein dibagi menjadi dua proses, yaitu proses transkripsi dan proses translasi. Proses transkripsi adalah proses replikasi DNA untuk membentuk RNAD, sedangkan proses translasi merupakan proses penerjemahan informasi genetik yang terdapat pada RNAD menjadi urutan asam amino yang membentuk rantai polipeptida. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Jadi kalau kita simpulkan, baik fotosintesis maupun kemosintesis sama-sama tergolong dalam reaksi anabolisme, yaitu reaksi penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Namun perbedaan utamanya ada di sumber energi yang digunakan. Sumber energi fotosintesis menggunakan cahaya dan sumber energi kemosintesis menggunakan energi kimia di alam. Di dalam kemosintesis ada sintesis protein dan lemak. Sintesis protein yaitu sintesis atau proses pembentukan protein yang melibatkan DNA sebagai sumber materi genetik pengkode berbagai asam amino yang akan diolah menjadi rantai polipeptida. Sedangkan sintesis lemak dan karbohidrat merupakan sintesis yang dilakukan oleh protein melalui asetil-CoA. Baik, sekian dari presentasi kali ini. Maaf jika ada kesalahan dan kami tutup dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om.